Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, pasti ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan ya. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di General Reading. Buat sahabat aku yang lagi sakit, ya bukan cuma sahabat aku aja dimanapun berada ya, bukan sama sahabat Gondes saja, tapi sahabat dimanapun berada yang lagi sakit ya, terutama sahabat Gondes, semoga segera diberikan kesembuhan, segera diberikan kesehatan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Untuk sahabat yang mempunyai masalah atau problem apapun itu ya, segera diberikan jalan keluar dan solusinya. Untuk yang menunggu jodoh segera diberikan atau dipertemukan dengan jodohnya. Dan satu lagi, buat yang menunggu atau menunggu hadirnya momongan atau buah hati, segera diberikan ya. Oke. Persiapkan dirimu, hatimu ya, menerima apa ya yang akan terjadi di detik-detik sisa tahun 2023 ini. Oke. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan sesuatu kamu, apapun itu ya, yang akan terjadi di sisa atau di detik-detik sisa tahun 2023 ini. Fokus apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu takutkan, apa yang kamu betul-betul ingin terwujud. Persiapkan dirimu, hatimu ya, menerima apa yang akan terjadi di detik-detik sisa tahun 2023. Oke. Fokus ya. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ini adalah general reading, bisa reson bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Jangan lupa selalu melibatkan Tuhan di dalam mengambil keputusan apapun dan langkah dalam hidupmu. Karena semua tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu. Dan atas ridhonya. Fokus. Fokus ya. Persiapkan diri dan hatimu menerima apa yang akan terjadi di detik-detik sisa tahun 2023 ini. Berbicara tentang sebuah komitmen. Sebuah komitmen. Ya, sebuah komitmen untuk sebuah perasaan, tentang sebuah perasaan. Kalau percintaan, kalau hubungan kerja ya sebagai partner ya, tentang partner, tentang keterikatan emosional dengan orang ya, atau hal tertentu ya, misalkan bisnis gitu ya, tentang keterikatan tertentu, bisa dengan pasangan hidup, kekasih, atau bahkan dengan pekerjaan atau hobi. Kelekatan ini bisa dirasakan seolah-olah menjadi bagian dari dirimu sendiri, walaupun sebenarnya itu adalah orang yang berbeda atau bahkan sesuatu hal di luar diri kamu sendiri, tentang sebuah keterikatan hubungan ya. Persiapkan dirimu dan hatimu ya, menerima ya apa yang terjadi di detik-detik sisa tahun 2023 ini. Tetap fokus, ini adalah general reading, jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Ya, tentang interferensi langsung dari Yang Maha Kuasa atau dalam kehidupan, di mana ini akan terjadi sebuah emosi yang meledak-ledak
dimana dalam hubungan ini nanti ada bukan teguran alam tetapi campur tangan alam, ibaratnya seperti itu ya, akan menegur atau akan memberikan isyarat kepada kamu ya seperti itu, tentang interferensi langsung dari Yang Maha Esa dalam kehidupan kamu ya. Kita bicara tentang sebuah hubungan antara kamu dan dia ya. Bentuk pastinya seperti apa memang tidak bisa langsung diketahui. Yang jelas ada interferensi langsung berupa sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa direncanakan dan diharapkan, seperti itu. Misalkan kegagalan, tetapi di sini masih bisa diperbaiki, seperti itu ya. Mengapa ada interferensi dari Yang Maha Esa? Karena ada kebekuan di kehidupan kamu atau dia gitu. Misalkan ada permasalahan seperti itu yang membuat hampir hubungan ini gagal ya. Mengapa ada interferensinya? Itu karena ada kebekuan. Dan kamu atau dia ini merasa tidak bisa mengambil jalan lain lagi. Ya, seperti itu. Karena ada kebekuan. Dan hakikat dari alam semesta adalah pergerakan ya. Maka muncullah yang namanya interferensi itu. Apabila ya muncul di masa depan misalnya seperti itu ya, maka yang akan segera muncul di sini yang kamu harus lakukan adalah tentang sebuah pengertian, agar misalnya seperti ini, ada permasalahan yang hampir saja membuat kegagalan sebuah hubungan kamu nanti ini akan terjadi ya. Jadi ini jadikan antisipasi ya. Itu kamu harus bisa ya. Ini intinya satu, kamu dan dia, karena di sini ada sebuah komitmen atau partneran, seperti baik dalam pekerjaan, baik dalam hubungan. Jadi letakkan nanti kamu energinya, kamu ingin oh ini tentang hubungan aku gitu, oh tentang hubungan aku, oh ini tentang hubungan bisnis aku atau tentang hobi aku, seperti itu ya. Dan dia ya atau kamu itu merasa tidak bisa mengambil jalan lain lagi ya, muncullah namanya itu interferensi. Apabila ya muncul di posisi masa depan ini di masa depan, maka yang akan segera muncul atau kamu atau dia harus mempunyai namanya sebuah pengertian agar bersiap-siap untuk menghadapinya ya, sesuai yang akan segera muncul di kehidupan kamu nanti. Misalkan nanti aku sudah ada detik-detik pastinya, itu tidak bisa, ini munculnya tiba-tiba seperti itu. Jadi kamu mudah-mudahan menonton video ini nanti bisa buat antisipasi ya, dan hal yang terburuk jangan sampai terjadi. Kondisi kan bermohon seperti itu ya. Tetapi ini adalah dimana kamu harus mempersiapkan diri dan hati kamu untuk menerima apa yang akan terjadi di detik-detik sisa tahun 2023 ya. Dan apabila ya muncul di posisi masa depan, maka kamu haruslah diberikan pengertian agar bersiap-siap untuk menghadapi ya. Kalau ini intinya kayak pesan alam gitu buat kamu atau buat dia, nanti bisa timbulnya dari dia, bisa timbulnya dari kamu ya. Jadi kamu harus bersiap-siap untuk menghadapi sesuatu yang berakibat baik, bisa juga berakibat buruk. Tetapi apabila kamu sudah siap untuk menghadapi situasi apapun, baik situasi yang paling buruk pun, maka kamu masih memiliki kesempatan untuk dihadapi dengan dewasa sehingga membawa sebuah kebaikan atau perbaikan, termasuk dalam hubungan seperti itu. Jadi ini nanti akan muncul tiba-tiba yang terjadi di detik-detik sisa tahun ini. Misalkan sekarang tahun apa? Tahun September, bulan September ya. Nah, kamu menonton video ini akan menjadi sebuah antisipasi. Sebetulnya tidak menonton video pun ini kamu memang harus menyiapkan diri dan hatimu untuk menerima apapun yang terjadi di sisa-sisa tahun 2023 ini. Dengan apa yang terjadi, baik itu baik buruk maupun baik, kamu tetap harus mempersiapkan diri. Tetapi kalau kamu menonton video ini, kamu harus lebih mengantisipasi, memahami bahwa yang buruk atau yang baik itu akan terjadi
di sisa-sisa tahun ini, dan kamu harus mempersiapkan diri termasuk dalam hubungan kamu, seperti itu ya, sehingga kamu nanti akan menghadapinya secara dewasa ya, tidak serta-merta kamu kekanak-kanakan karena kamu nggak tahu gitu loh. Tapi kalau menonton video ini mudah-mudahan bisa menjadi antisipasi kamu untuk mempersiapkan diri ya. Ya semoga aja semua terjadi yang terbaik, tetapi ini di sini akan terjadi sebuah permasalahan di mana dalam kehidupan kamu ya, atau kehidupan dia. Ini adalah general reading. Mohon diingat ini adalah general reading, bisa resonate bisa tidak tergantung vibrasi. Nanti kalau udah di sisa-sisa tahun ternyata kamu nggak mengalami sebuah kejadian, artinya ini bukan energi kamu ya. Tentang sebuah situasi atau tentang situasi yang dapat dimengerti dengan jelas ya. Ya bisa juga berarti seseorang atau bisnis kamu atau hobi kamu dalam kehidupan kamu ya. Ini bisa dilihat ciri-cirinya ya, sosok ini. Ini ciri-cirinya, misalkan kamu atau dia. Kita bicara tentang dia saja. Jadi ini orang ini cerdas, banyak bicara, tidak sabaran, dan tidak terlalu bisa empati dengan perasaan orang lain ya. Ya seperti itu. Jadi kayak santai gitu loh. Nanti kamu akan menemui pasangan kamu mungkin ya. Ya ini bisa kamu akan dipertemukan dengan orang ini ya, atau memang orang yang memang sudah ada, seperti itu ya, seperti itu. Ini bisa kalau kamu yang menonton feminim artinya dia maskulin, nanti akan dipertemukan orang ini untuk sebuah hubungan atau sebuah partner atau sebuah apa. Kamu akan di detik-detik sisa tahun ini kamu akan dipertemukan dengan orang ini tentang hubungan. Kamu akan menjalin hubungan yang pasti seperti itu. Atau memang orangnya sudah ada, atau memang ada orang yang memang sudah ada ya, seperti itu. Buat antisipasi. Jadi kamu harus benar-benar siap mental, siap dengan hati dan dirimu ya. Ya. Dimana tentang kemampuan untuk melakukan hal apapun itu ya secara nyata, karena segala modal yang diperlukan telah ada kayak gitu. Ini kita bicara tentang bisnis ataupun dengan perasaan, modal mental ya kan, modal finansial itu sudah ada. Sudah ada kemampuan untuk melakukan hal apa saja secara nyata. Karena segala sesuatu di sini sudah ada. Atau ini juga bisa diartikan sebagai apa ya, buat kamu atau dia gitu ya. Tentang orang lain di kehidupan kamu ya, tentang orang lain di kehidupan kamu, yang dimana di sini bahagia ya, sebetulnya seperti itu. Tetapi nanti kamu akan melalui ini tentang sebuah bukan teguran ya, bisa dibilang teguran ya. Kebahagiaan itu nanti akan mendapatkan sebuah problem, sebuah teguran alam semesta karena ketidakpedulian atau memang dari salah satu di antara kalian ya, yang tidak pernah memikirkan perasaan orang lain, yang membuat sedikit teguran atau keributan yang membuat hampir gagal, dan tanpa kamu sadari, karena kamu memang tidak mempersiapkan diri, dan ini nanti datangnya tiba-tiba membuat kamu itu tidak siap. Tapi di sini kamu nanti akan menjadi seseorang yang mendewasakan diri karena kamu bisa mempersiapkan diri setelah menonton video ini. Suatu saat nanti akan terjadi seperti itu ya, yaitu tentang seseorang yang tidak memikirkan perasaan orang lain ya. Dia bilang bahagia bersama kamu, tapi kenyataannya tidak ya. Kenapa? Karena seseorang ini nanti ini banyak pilihan, maksudnya gini, sudah ada kamu tapi nanti menjalin pilihan lain. Ini bisa orang ini bisa orang yang memang sudah ada di kamu ya, maksudnya ini nanti orang ini akan datang ke kamu, seseorang yang usianya lebih sekitaran 20-an tahun ke atas sampai 30
32 tahun kata itu akan mendatangi kamu atau dipertemukan dengan kamu ya. Tapi sosok ini akan kayak bisa orangnya tuh apa ya, cerdas, pintar, tetapi dia itu seseorang yang ndak mikirin perasaan orang gitu loh, cuek gitu, santai gitu, yang membuat sebuah kegagalan atau hampir kegagalan. Tetapi di sini nanti kan ini nanti kamu datangnya tuh masalah itu tiba-tiba gitu ya, kemudian menjadi sebuah masalah buat hubungan kalian. Ini kita bicara tentang hubungan aja. Tapi kalau hobi bisa diartikan hobi sebagai hobi atau partner bisnis ya, yang membuat hubungan itu akan menjadi sebuah kegagalan ya seperti itu. Yang kemarinnya tuh seolah bahagia sekali, ternyata membuat sebuah kejutan di mana orang ini bukan orang baik. Dia orang baik, dia orang cerdas, cuman dia itu enggak terlalu peduli sama perasaan orang gitu loh. Jadi cuek gitu. Nah, padahal kamu sudah bahagia bersama dia tuh berasa akan merasa kebahagiaan tentang hubungan ini karena kamu memang bahagia sama dia dan kamu memang mampu bisa menerima dia itu. Tapi kemudian terjadilah yang namanya kan terbuka oleh alam semesta di mana dia memiliki hubungan yang tidak cuma cukup satu. Artinya ini bisa berandai-andai dia memiliki yang lain, tapi memang benar-benar dia memiliki yang lain, player gitu, banyak pilihan kayak gitu, yang membuat hubungan kalian rentan gagal. Tetapi ini bisa orang baru yang kamu temuin yang benar-benar cuek ini, atau memang ini sudah ada seperti itu dan sudah menjalin hubungan sama kamu ya. Di sini kenapa ada juga di sini namanya sebuah kekecewaan atau bisa jadi yang namanya kesulitan finansial. Sosok ini diantara yang akan memicu tentang permasalahan di sisa tahun ini yang akan terjadi dari seseorang yang cuek dan santai ini ya, yang akan termasuk bagian dari akan terjadinya sebuah permasalahan ya, seperti itu. Paham enggak sih kamu nonton? Paham ya. Di sini kamu juga kemudian mempertimbangkan, tapi karena kamu adalah sosok yang bisa mengerti atau kamu memberi pengertian pada dia sehingga hubungan ini bisa diperbaiki ya, tapi dengan cara salah satu harus lebih dewasa dari salah satu ya, dari hubungan ini ada salah satu yang harus benar-benar berani mengambil tindakan untuk bersikap dewasa itu yang akan terjadi ya. Jadi persiapkan diri kamu, hati kamu ya, dengan apa ya, menerima yang akan terjadi dengan segala solusinya, segala sarannya ada di sini ya. Tapi kalau kamu nggak bersikap dewasa atau dia yang ini bisa terbolak-balik, ini bisa kamu yang nanti bisa bersikap dewasa, tetapi bisa jadi dia yang bersikap dewasa. Bisa jadi ini orang ini yang lebih muda dari kamu dan cuek itu kamu, tapi ada juga yang lebih cuek itu seseorang yang lebih muda dan lebih cuek itu adalah dia. Paham ya? Paham. Kamu kalau enggak paham ditontonnya lebih dari satu kali, berulang-ulang ya. Nah, inilah yang dinamakan kemudian akan terjadi sebuah hubungan saling mencintai ya. Nanti kamu akan bisa melampaui atau melalui kejadian ini ya. Intinya dalam sebuah hubungan itu harus ada yang namanya dewasa. Usianya mungkin dia lebih muda dari kamu, cuek gitu ya, membuat ini kita ambil dari energi dia sosok yang lebih muda dari kamu, cuek ya,
tidak punya perasaan seolah-olah seperti itu. Tapi kalian sudah terhubungan. Kemudian terjadi permasalahan yang membuat salah satunya, terutama kamu, kesal hati atau nggak sesuai harapan, yang membuat kamu kecewa. Ya, sisi lain dia juga kesulitan finansial, sisi lain juga dilihat dia kok seorang player kayak gitu. Tapi ada juga ini terbolak-balik. Ada juga yang dia memang justru lebih muda tapi dewasa dari kamu, atau kamu yang lebih muda dari dia tapi kamu lebih dewasa melihat keadaan dia tuh seperti itu gitu. Orangnya tuh kayak kesannya kamu tuh cuek, tapi sebetulnya ya memang nggak punya perasaan. Dia cuek, nggak punya perasaan, sama aja ya, seperti itu. Ini posisinya kita baca dia aja. Dia lebih muda dari kamu dan dia itu terkesan cuek, nggak peduli sama kamu, ya. Dan lebih parahnya lagi dia tuh seorang player, ya. Dan kesulitan ekonomi, dimana ini membuat kamu betul-betul kecewa, ya. Ini kemarin baik-baik saja ya, baik-baik saja, dan kamu memang belum berasa seperti itu karena terpicu oleh banyak hal yang negatif dari dia, membuat kamu untuk mempertimbangkan hubungan ini seperti itu. Tetapi karena dia sosok yang dewasa atau kamu yang dewasa, kemudian permasalahan ini akan menjadi sebuah penyelesaian dengan penuh kedewasaan, karena pada akhirnya kalian saling mengerti dan kemudian dijadilah tetap berlanjut hubungan ini. Ternyata hubungan ini terkesan menjadi lebih baik setelah mengalami sebuah permasalahan ini, ya, yaitu tentang sebuah hubungan saling. Artinya, kecuekan ini nanti akan berubah menjadi sebuah kedewasaan. Jadi sama-sama memerlukan, sama-sama melengkapi, sama-sama sayang, sama-sama mencintai. Rumit ya, rumit. Bagaimana dengan playernya, Karena dia memilih untuk mengerti, untuk mencintai, menyayangi kamu, pastinya akan ada perubahan. Ya saling memotivasi, karena jujur kamu itu di pikiran dia, di hati dia, kamu tuh adalah sebentuk motivasi, sebentuk cahaya hidup yang membuat dia itu semangat. Tapi kenapa dia cuek itu mungkin memang karakter, dan kamu belum menyadari dan belum memahami. Nah, akhir-akhir ini nanti kamu akan memahami, tapi kemudian itu hanya berlaku sebentar kalau kalian cepat mengambil sikap, atau dia yang mengambil sikap bahwa hubungan itu harus saling, ya. Nah, kebahagiaan akan tercapai. Jadi kayak ada penyelesaian, ya. Jadi kamu harus mempersiapkan diri kamu, hati kamu di detik-detik sisa tahun 2023 ini dengan pendewasaan, ya, untuk antisipasi agar segala sesuatu yang kira-kira akan menjadi sebuah bumerang atau menjadi sebuah kendala di hubungan, atau nanti akan menjadi sebuah permasalahan yang akan melibatkan hubungan kamu sudah persiapkan diri dari sekarang. Seandainya nanti readingan ini tidak terjadi dan kamu baik-baik saja, memang kalian memang saling memiliki dan saling mencintai dan saling melengkapi. Jadi kamu jadikan pembelajaran bahwa segala hubungan itu harus saling, bukan cuma semauku. Ya, kamu harus menunggu dengan sabar. Apapun yang terjadi, kamu harus siap menerima. Ya, persiapkan diri dan hati kamu untuk menerima detik-detik yang terjadi di sisa tahun 2023 ini. Seperti itu, ya. Bisa diselesaikan, bisa, insya Allah bisa, dengan cara bagaimana mendewasakan diri atau berusaha untuk dewasa menghadapi segala masalah, baik itu dalam bisnis, partneran kerja, ataupun dalam hobi apapun itu, atau terutama dalam sebuah hubungan. Kita akan tegaskan, ya, ini untuk menegaskan kamu harus benar-benar bisa menerima atau menghadapi, ya. Patah hati ini resiko terburuk, ya, akan patah hati, sedih, ya.
Tapi seiring waktu, mungkin ya ini kan nggak terus serta merta kamu terjadi bahagia, pasti perlu proses kan, dimana untuk mencapai sebuah pendewasaan, sebuah saling ini ya, seperti itu ya. Ya, ini nanti kamu yang akan lebih dewasa di sini terlihatnya, yang akan bisa menyelesaikan masalah ya, tentang hubungan yang saling terluka ini atau saling sedih ini ya. Harus saling berjuang di sini untuk mencapai sebuah kesepakatan kembali ya. Kemarin sudah partneran, terjadi permasalahan, kemudian ya diantaranya kekecewaan dan kesulitan finansial yang membuat kamu sedikit agak kontra ya di hubungan ini ya, karena melihat sikap dia yang cuek juga nggak peduli juga, sudah ditambah banyak gitu permasalahan. Tetapi kemudian pendewasaan muncul di antara kamu ya, entah kamu entah dia, tapi hubungan ini kan menjadi lebih baik, menjadi sebuah kasih sayang, tidak cuma sebatas partner atau sebatas menjalin hubungan, tetapi melebihi. Nanti endingnya seperti itu, dimana kemudian kalian mempertimbangkan bahwa sebenarnya kalian itu saling membutuhkan, saling mencintai, saling menyayangi. Dimana di sini menjadi sebuah motivasi nanti buat kalian berdua untuk ke jenjang yang lebih besar, yaitu sebuah rumah tangga ya, itu. Dan kamu harus menunggu dengan sabar ya. Penegasannya seperti ini ya, harus berani mengambil sikap, harus berjuang bersama, menyelesaikan masalah bersama, terutama dimulai dari kamu ya, seperti itu. Ini adalah penawaran cinta yang akan diberikan, saling memberikan perasaan, saling take and give, saling memberikan perasaan, saling memberikan support, saling memberikan semangat satu sama lain, seperti itu yang harus ditegaskan di sini, seperti itu, yaitu untuk mencapai sebuah hubungan yang dinamakan harmonis ya. Tidak cuma kamu saja yang berjuang atau dia saja yang berjuang, sebuah hubungan itu harus diperjuangkan kedua belah pihak. Kalau yang satu cuek, yang satu perhatian, dia cuek kamu perlu peringatkan begitu. Jangan cuman kamu ngambil posisi dia cuek jadi kamu tuh melemah, jangan. Dalam sebuah hubungan itu harus saling dan saling. Intinya yang paling dasar adalah percaya, jujur, kemudian setia dan saling melengkapi, seperti itu. Insya Allah ya, ini adalah sebuah prediksi, sebuah clue untuk di sisa-sisa tahun 2023 ini. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, pembelajaran, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kalian inginkan dalam setiap hubungan, kecuali memang kamu nggak suka atau udah nggak sayang, bikin aja masalah. Ini di sini tidak. Di sini memang kalian saling mencintai, tapi ini adalah permasalahan yang akan kalian hadapin. Di antaranya harus bisa mendewasakan diri dalam hubungan itu. Jangan kekanak-kanakan, yang manja, yang sok manja, sok mengandalkan pasangan, yang sok kepo, sok suudon atau curiga. Hapus semuanya. Itu tidak buat kamu untuk bahagia ke depannya, tetapi yang ada membuat sebuah kegagalan sehingga terjadi interferensi ya alam untuk kamu, seperti itu, dari Yang Maha Kuasa. Sampai Yang Maha Kuasa aja di sini digambarkan menegur berbentuk petir. Itu emosi yang meledak-ledak sekali, bentuk petir, angin topan, bahkan bangunan pun runtuh kesambar petir. Karena apa? Karena ketidakpedulian kalian dalam hubungan, seperti itu. Kamu banyak berjuang tapi tidak dia, atau dia banyak berjuang kamu tidak. Nah di sini nanti bisa diselesaikan permasalahannya, entah letaknya dari kamu atau dia, tapi yang pasti kamu yang menonton video ini, kamu yang akan lebih bisa menyelesaikan masalah lebih awal, dimana kamu bisa mengantisipasi seandainya terjadi sesuatu seperti ini, dan endingnya adalah selesai dengan kebahagiaan. Akhirnya menyadari bahwa hubungan itu tidak cuma sepihak, tetapi harus saling ya, saling bertepuk gitu. Bukan tepuk sebelah tangan, tapi saling bertepuk tangan, seperti itu ya. Oke, semoga ini bisa menjadi antisipasi ya, untuk mempersiapkan dirimu, hatimu ya, menerima
yang akan terjadi di sisa detik-detik di sisa tahun 2023 ini. Guys akan shuffle pesan untuk kamu. Ambil yang bermanfaat. Ini adalah general reading. Kalau kurang detail silakan personal reading. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah hidupmu. Dan gunakan intuisi hati kamu juga. Karena intuisi hati adalah bimbingan ilahi ya. Ambil readingan ini yang bermanfaat untuk kamu ya. Yang enggak bermanfaat buang aja. Ambil yang baik, yang kurang baik diperbaiki. Semua kembali ke kamu. Tanggung jawab hidup ada di tangan kamu. Tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Ini kewajiban kita sebagai umat ya. Tetap bersyukur. Dan kamu harus tahu Tuhan itu mempunyai kebahagiaan. Allah itu suka dengan orang yang bersyukur. Tuhan itu suka orang yang bersyukur. Dia akan melipat gandakan apa yang dia berikan, misalkan rezeki, pada orang yang bersyukur. Allah sayang sama siapapun, termasuk sama penjahat, sama orang. Karena menurut Allah itu nggak pernah memiliki sifat tidak sayang ya. Allah adalah penyayang. Tetapi Allah lebih sayang pada orang yang meyakini dia, yang meyakini Allah, keberadaan Allah, yang selalu bersyukur pada Allah. Itu Allah akan lebih suka. Intinya Allah akan suka orang yang beriman. Walaupun dia suka sama siapapun, sama umatnya tuh sayang gitu. Tapi Allah lebih sayang sama umatnya yang beriman. Dia ingin kamu selalu di sampingnya, iya. Dia ingin selalu berada di sampingnya. Makanya terjadi yang namanya sebuah kebahagiaan endingnya seperti itu. Allah itu tidak pernah marah ya, jangan salah paham karena bilang katanya apa nanti Allah marah. Allah nggak pernah marah. Allah itu penyayang kok. Ya, kalau Allah marah dunia ini bisa hancur tuh, ya kan? Allah itu penyayang. Cuman Allah lebih sayang pada orang yang beriman. Seperti itu, paham ya? Oke. Ada yang bilang Allah pemarah, tidak. Allah tidak pemarah. Allah itu menyayangi kok. Kita bersalah aja dimaafkan. Ya kan, kita nggak kerja aja masih ada rezeki yang diberikan. Tetapi bukan berarti kita malas-malasan. Makanya aku udah bilang Allah tidak menjanjikan langit itu selalu biru, tetapi Allah berjanji akan selalu menyertai kita. Maksud ya, oke. Dia sangat mencintaimu, sangat mencintai kamu. Dia nih ya, dia orang itu gitu. Pesan yang keempat, pertimbangkan kembali. Ada ini yang mempertimbangkan di sini. Ya. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan perpisahan, tidak. Ya harus pendewasaan yang ada. Sebut nama Tuhanmu saat gundah. Jangan pernah lelah berdoa. Jangan lelah berharap kepada Allah. Jangan pernah lelah bermohon pada Allah. Ya. Semakin kita sering berdoa, lambat deh, aku berdoa udah lama sekali. Artinya ada sesuatu yang harus kamu perbaiki. Kalau kamu sudah berdoa setiap malam, meminta apa itu, Allah tidak akan memberikan apa yang kamu minta, tapi Allah akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Seperti itu, paham ya? Oke. Aku udah sholat tiap malam, sudah berdoa tiap malam. Artinya kamu harus tetap lebih banyak berdoa. Kesabaran kamu mungkin kurang, sehingga kamu banyak mengeluh, sudah berdoa kok belum dikabulkan. Nah itu berarti kamu masih kurang sabar. Bagaimana Allah mau memberikan kepadamu jawaban untuk mengabulkan permintaan kamu, orang kamu tidak sabar, itu harus sabar. Pasti akan diberikan, cepat atau lambat. Ada yang Allah tuh memberikan langsung cepat, langsung terwujud. Itu artinya ada sesuatu yang memang istimewa kamu di hadapan Allah gitu. Ya. Jangan mengeluh, karena mengeluh itu hanya melemahkan kamu, melemahkan mental, semangat nggak ada nanti kalau kamu ngeluh terus. Tetap ya, tetap berdoa, tetap bersyukur dalam segala keadaan ya. Dan sebut nama Tuhanmu di saat kamu gundah. Misalnya kamu punya masalah besar, masuk kamar,
Tutup pintu, tutup jendela. Bertanyalah pada Allah. Nanti jawabannya kamu akan mendengar sendiri dari hati kecilmu atau dari intuisi hati kamu. Karena intuisi hati itu adalah bimbingan ilahi. Ya, tidak akan pernah salah. Ya, nanti kamu akan mendengarkan jawaban itu. Ya kalau hari ini belum, berarti besok masih mengadu. Ya, udah saya sarankan, jangan pernah mencintai apapun ya yang ada di dunia ini karena pengertian kamu sendiri. Ya, jangan suka mengartikan sendiri. Ya, seperti itu. Mengambil kesimpulan sendiri, jangan. Kita ini diberikan namanya peraturan, yaitu agama. Ada peraturan-peraturan yang memang harus kita ikutin. Terserah kamu menganut agama apapun atau keyakinan apapun. Pasti setiap agama pasti ada peraturan. Karena agama itu adalah peraturan untuk menjalani hidup kita. Untuk menjadi lebih terarah. Seperti itu. Ya. Jangan pernah mengambil keputusan sendiri, kesimpulan sendiri, pengertian sendiri bahwa yang kamu lakukan itu benar, tidak. Tapi kamu jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah hidupmu. Karena itu akan menekan kamu untuk menjadi lebih yakin. Kenapa? Karena semua kehendak Tuhan akan diberikan kebaikan gitu. Termasuk misalkan permasalahan yang kamu mungkin sudah tidak bisa, sudah lelah. Ya, yakin pada Allah, minta pada Tuhan. Insya Allah akan diberikan jawaban yang terbaik. Mau melepaskan atau kamu masih bertahan. Seperti itu. Untuk hal apapun, termasuk bisnis. Tentang kesulitan keuangan, yakin bahwa Allah itu akan menopang hidup kamu. Allah tidak akan melepaskan kamu begitu aja dalam kesulitan. Selama kamu berusaha. Kayaknya Gores bilang, langit Allah itu tidak akan tidak berjanji langit itu akan selalu biru. Ya, tidak menjanjikan langit itu selalu biru. Tidak ada semua kehidupan ini yang mulus. Ya. Tetapi Allah berjanji akan menyertai kita. Kamu berusaha, Allah akan menyertai. Seperti itu. Kok udah berusaha tetapi enggak ada hasil. Esok pagi mungkin dapat. Ya. Seperti itu. Harus bersabar. Ada yang dinamakan innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang atau Allah itu dekat dengan orang-orang yang sabar. Camkan itu. Paham enggak? Paham. Oke, sekarang kita akan lihat energi apa yang tertumpah di tebaran kartu ini. Ya. Di sini ada energi Cancer. Cancer itu karakternya cuek, tapi dia punya kesetiaan tersendiri. Bisa dipercaya walaupun dia introvert. Ya, introvert. Kalau diajak jalan-jalan enggak mau, itu bukan berarti dia itu enggak sayang sama kamu. Memang dia bukan tipe orang yang suka jalan-jalan. Seperti itu. Ada yang dinamakan di sini energi Scorpio. Ya, energi Scorpio. Ada energi Scorpio, ada elemen air, sama ya. Elemen air dominan di sini. Juga di sini ada Taurus, Kemudian ada Cancer dominan ya di sini ya. Ya, kemudian ada Gemini, juga ada Aquarius. Ya, ada Gemini dan ada Aquarius. Di sini juga ada energi kuat juga ya Gemini ya. Gemini. Ada energi Cancer kemarin Cancer kuat sekali nih Cancer nih. Dan ada energi Taurus, ada energi Cancer, ada energi Gemini, juga ada energi Aquarius ya, ada energi Aquarius. Sangat dominan adalah energi Gemini dan energi Aquarius. Cancer juga dominan. Ya. Saling melengkapi di sini. Ada elemen udara, ada elemen air, ya. Juga ada elemen tanah. Saling melengkapi. Yang enggak ada energi api. Makanya di sini tidak terjadi meledak-ledak. Seandainya meledak-ledak pun akan terjadi namanya penyelesaian, karena akan di pendewasaan kalian. Seperti itu, ya. Oke, sahabat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Jangan lelah berdoa, jangan lelah berusaha. Karena berusaha saja tanpa doa
itu adalah sebuah kesombongan. Tapi doa saja tanpa usaha dinamakan sebuah kesia-siaan. Jadi harus sinkron antara usaha dan doa. 50% di kamu, 50% kerja. Nanti Allah yang akan bekerja. 50 kamu mengusahakan. Seperti itu ya. Oke, jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah hidupmu ya. Karena apa? Semua kembali ke kamu. Tanggung jawab hidupmu ada di tangan kamu. Ya, sebenarnya Tuhan yang akan turun tangan. Seperti itu. Ya, oke, sahabat Kandes, tetap optimis, tetap berjalan di rel kebenaran, jangan melampaui batasan dalam apapun, karena yang melampaui batasan itu akan menyakiti, akan merugikan diri sendiri, intinya tidak enak. Makan pun kalau melampaui batasan nggak enak, ya kan? Padahal enak makanannya, tapi justru segala sesuatu yang over gitulah, yang over dosis atau kelebihan atau lewat batas itu tidak sehat, tidak bagus. Minum obat overdosis bisa mati kan, celaka. Nah seperti itu contoh kecilnya. Oke, semoga bermanfaat video ini ya. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat sisihkan aja. Tetap positive thinking, jangan pernah menaruh hati kamu dengan negatif thinking. Negatif thinking itu aja membuat kamu itu perasaannya tuh nggak ler, jadi curiga, suudon. Yang pasti suudon jangan, waspada boleh ya, kamu harus waspada ya, baik dengan orang sekitar, tapi tidak boleh terlalu parnot, berbahaya juga itu namanya suudon atau melampaui batasan. Oke ya, semoga bermanfaat. Buat siapa yang mau personal reading monggo silahkan ya, segera akan direspon. Tetapi ada syarat-syarat yang harus kalian selesaikan. Caranya bagaimana? Des, lihat nomor WA di setiap video atau di deskripsi ya. Oke. Ada kesalahan milik Godes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu Wa Taala atau menurut keyakinan sahabat Sang Pemilik Alam Semesta Tuhan ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.